Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Kecelakaan beruntun menimpa 5 mobil di Jalinsum, Asahan, Sumatera Utara. Diduga rem truk pengangkut semen rusak hingga menabrak mobil lainnya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Sebuah truk pengangkut semen menabrak 4 mobil yang berada di depannya. Diduga sopir truk kehilangan kendali akibat rem kendaraan yang rusak. Saat berada di simpang lampu merah, truk mengambil lajur ke kanan hingga menabrak 4 kendaraan lainnya. Yang jelas kita kan lampu merah berhenti. Kita mau minum, alihkan apa? Ditabrak dari belakang. Sama mobil apa Bang ditabrak? Tronton tadi kan? Tronton. Itu ada berapa mobil semua yang terlibat kecelakaan? 5. Ada 5 ya? Tidak ada korban jiwa dan polisi kini sedang menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Maraknya warga negara asing yang buat ulah di Bali mulai meresahkan. Terkait hal tersebut, surat undangan gubernur kepada bupati dan wali kota seprovinsi Bali pun viral di media sosial. Viral di media sosial surat undangan Gubernur Bali Iwayan Koster kepada Kepala Daerah Kabupaten Kota Sebali untuk menghadiri rapat koordinasi terkait tata kelola pariwisata Bali. Yang menarik dalam surat undangan yang tersebar itu menyatakan rapat tersebut atas arahan dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Khusus wali kota dan bupati Sebali diwajibkan hadir tanpa diwakilkan dan gubernur akan melaporkan kepala daerah kabupaten kota yang tidak hadir kepada Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Usai rapat koordinasi, Koster menjelaskan bahwa arahan tersebut merupakan bentuk kepedulian Megawati terhadap pariwisata Bali. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali mengeluarkan surat edaran mengenai aturan yang harus ditaati oleh wisatawan selama berada di Bali. Surat yang viral ini menunjukkan kepedulian dan kecintaan yang begitu tinggi dari Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri yang sangat prihatin melihat perkembangan wisatawan belakangan ini yang semakin marak adanya penodaan terhadap kesucian alam Bali dan juga tidak menghormati budaya Bali. Jadi saya diperintahkan untuk melaksanakan rapat koordinasi ini. Sebenarnya saya sedang berproses untuk menyiapkan surat edaran, baru kita akan rapat koordinasi. Belakangan, marak bermunculan aksi-aksi turis asing yang berulah tak mengindahkan norma dan budaya Bali. Beberapa waktu lalu viral di media sosial, seorang turis Amerika Serikat tidak berpakaian dan kebingungan di villa kawasan Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali yang direkam oleh warga. Video ini ramai dibicarakan di mana sebelumnya WNA 23 tahun berinisial SELM tersebut sempat mengamuk usai minum minuman keras dan akhirnya diamankan Satpol PP Badung. Selain itu, seorang wanita warga negara asing asal Jerman, Darja Tuchinski, 28 tahun, tanpa busana saat pementasan tari di Ubud viral di media sosial. Perempuan ini tiba-tiba masuk ke tengah area pementasan seni tari Ubud. Polisi pun berhasil mengamankan turis asing yang berulah itu. Dari hasil pemeriksaan, turis ini diduga depresi berat. Selama tinggal di Ubud tidak memiliki uang, bahkan menginap di beberapa tempat dan tidak mampu membayar. Pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Denpasar dan pihak keluarga terkait pemulangan ke negara asalnya. Dari Bali, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pembuang kotoran manusia yang viral di Sidoarjo, Jawa Timur kemarin dan sempat viral ya, divonis 1 bulan penjara karena sulit berbahasa Indonesia. Hakim terpaksa mengadil terdakwa dengan bahasa Jawa. Mas Ria, pembuang kotoran dan air kencing manusia ke rumah tetangga sendiri, lalu viral di media sosial di Sidoarjo, Jawa Timur, kini divonis 1 bulan penjara oleh tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.
karena pelaku kesulitan berbahasa Indonesia. Dalam sidang, tim majelis hakim yang diketuai Didi Asmiatun banyak menggunakan bahasa Jawa saat berkomunikasi dengan pelaku. Pelaku didakwa telah melanggar Perda nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Kurungan seperti itu saya rasa sudah maksimal dari keputusan hakim, karena memang seperti yang diketahui ini kan tidak pidana ringan, dan baru ini di pidana ringan ini tidak hanya denda, jadi langsung diputus untuk kurungan selama 1 bulan. Seperti itu. Setelah disidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, pelaku akan diserahkan pihak Satpol PP ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk langsung ditahan di tahanan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu di peringatan Hari Lahir Pancasila pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak bisa didikte oleh bangsa lain. Selain itu, Jokowi juga meminta pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 harus dengan memegang teguh nilai Pancasila. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Lahir Pancasila yang diadakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah pejabat dan tokoh hadir mengikuti jalannya upacara. Tampak Wapres Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam pidato peringatan Hari Pancasila, Jokowi menegaskan Indonesia adalah negara besar yang harus duduk sejajar dengan negara lain. Indonesia tidak bisa didikte oleh negara lain. Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Kesultanan Delhi. Sebelumnya, pada Oktober 2018, Jokowi pernah menerima gelar adat dari Kesultanan Delhi di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Beragam cara dilakukan oleh masyarakat pemirsa saat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Mulai dari mengenakan pakaian adat hingga menggelar upacara bendera di atas kolam mata air. Peserta upacara Hari Lahir Pancasila di alun-alun Kendal, Jawa Tengah mengenakan pakaian dari berbagai daerah di Indonesia. Baju adat sebagai simbol kecintaan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga masyarakat diharapkan bisa memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di Salatiga, Jawa Tengah, warga menggelar upacara Hari Lahir Pancasila di atas kolam mata air dengan mengenakan baju adat Nusantara. Rangkaian upacara semakin meriah saat pembacaan puisi oleh seorang emak-emak mengenakan daster yang diiringi alunan musik dari peralatan dapur. Selain itu, tidak ketinggalan aksi sejumlah anak-anak bermain cablon di dalam air. Peringatan atau upacara rakyat yang kita kemas ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pancasila 1 Juni ini agar pembumian Pancasila itu dapat terjadi. Jadi masyarakat secara langsung, inisiatif, partisipasi langsung terjadi dalam rangka memperingati. Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Dengan gotong royong diharapkan masyarakat mampu membawa Indonesia ke arah kemajuan di Nusantara dan juga di mata dunia. Dari Kendal dan Salatiga, Edi Prayitno, Lurisa, iNews melaporkan.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan tegas membantah isu dugaan kebocoran informasi putusan MK tentang sistem pemilu tertutup atau sistem pemilu proporsional tertutup yang diterima oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Saya bilang apa yang bocor yang belum putus. 8 fraksi di DPR Pak. Pemilu ini Pak ada batas waktu atau sebenarnya nanti bebas? Kalau pengujian undang-undang itu batas waktunya tidak ada. Itu tergantung juga dari para pihak. Jadi bukan hanya tergantung dari MK. Nah ini yang terkait dengan itu undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup itu pihak terkaitnya ada sekitar 15. Menegaskan Pak pimpinan perpanjangan itu berarti berlaku untuk Firly Bahuri dan saya tidak boleh memberi komentar ya. Yang penting Mahkamah Konstitusi. Tapi ada targetnya nggak Pak untuk nanti putusannya berapa? Kan kemarin udah masuk kesimpulan. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri peresmian rumah relawan di kawasan Menteng, Jakarta pada Kamis sore. Sementara terkait calon wakil presiden menurut Ganjar saat ini masih dibahas antar partai koalisi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri peresmian rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Ganjar disambut teriakan Ganjar Presiden oleh relawan. Peresmian rumah aspirasi relawan pemenangan Ganjar Presiden 2024 dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, dan sejumlah unsur relawan. Sebagai bakal calon presiden, Ganjar Pranowo berpesan kepada relawan tentang pentingnya kolaborasi untuk memenangkan pemilu 2024. Gubernur Jawa Tengah ini juga mengajak relawan untuk menyambut kemenangan dengan elegan dan penuh adab. Tak hanya itu, Ganjar juga menyinggung mengenai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di 2024 mendatang. Ganjar meminta seluruh pihak bersabar karena masih dibahas dengan partai koalisi. Maka kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk dan Bu Mega sudah menyampaikan, kumpul dulu, kita bicara dulu, solid dulu, setelah itu capresnya akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi sabar sedikit. Dengan diresmikannya rumah aspirasi relawan ini dapat memunculkan kampanye yang baik dengan tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian ataupun sara, sehingga tidak memecah belah persatuan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggelar doa sebagai peringatan atau haul ke-4 wafatnya Ibu Ani Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Kegiatan doa bersama dalam rangka peringatan atau haul ke-4 wafatnya Ani Yudhoyono digelar malam ini di Museum dan Galeri SBY Ani. Tepatnya di Kelurahan Ploso, Pacitan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan warga setempat serta para kader dan pejabat Partai Demokrat. Selain itu, hadir juga calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Kedatangan Anies di Museum dan Galeri SBY Ani disambut oleh Ketua Umum Demokrat yang juga putra sulung SBY Agus Harimukti Yudhoyono. Kegiatan berlangsung tertutup dan media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari luar kompleks. Selain kegiatan haul, juga diselenggarakan acara peluncuran buku almarhumah Ani Yudhoyono. Di samping itu, pertemuan secara tertutup ini juga sebagai agenda safari politik menjelang Pilpres 2024 mendatang. Jadi yang pasti Mas Anies datang ke Pacitan begitu, ditemui oleh Pak SBY ya, dan Mas AHY. Mas Anies ditemani oleh tim kecil, gitu ya. Jadi soal isi pertemuannya nanti aja ditunggu. Pak, kita kan video tapi Pak, kalau rilis saya tulis Pak. Iya. Oke ya. Iya. Jadi kita tunggu aja hasil pertemuannya. Nah, semoga ada kejutan. Itu dia.
Pertemuan Anies dan SBY di Pacitan ini disebut membahas situasi politik terkini, sekaligus membahas strategi deklarasi Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Anies selaku calon presiden dari Koalisi Perubahan dikabarkan akan mengumumkan bakal calon wakilnya pada minggu ini atau paling lambat pekan depan. Namun hingga kini belum jelas siapa sosok yang akan dipilih. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Sandi, ia lebih tertarik dengan melanjutkan pembangunan dibandingkan perubahan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera dan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun menurut Sandi, ia lebih tertarik untuk melanjutkan pembangunan ketimbang mengusung ide perubahan di Pilpres 2024. Terlebih, dalam 15 tahun ke depan, Indonesia akan mendapat bonus demografi. Tidak ada pembahasan sampai ke titik itu karena itu domainnya pimpinan partai politik. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi. Beberapa waktu lalu, Sandiaga telah memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Saat ini Sandi telah melakukan penjajakan, salah satunya dengan Partai Persatuan Pembangunan. Namun demikian, Sandi belum memutuskan akan ke partai mana ia berlabuh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng Pandawara untuk membuat destinasi wisata menjadi bersih. Hal itu dilakukan saat melakukan kunjungan ke salah satu industri perlengkapan mendaki lokal Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Relawan lingkungan yang diberi nama Pandawara diluncurkan Menparekraf Sandiaga Uno. Pandawara akan bertugas menyulap destinasi wisata menjadi lebih bersih agar para wisatawan nyaman saat berkunjung. Pandawara diluncurkan saat Sandi melihat langsung produk-produk perlengkapan outdoor yang proses pembuatannya melibatkan UMKM. Beberapa kegiatan juga yang sedang kita launching bersama Pandawara, anak-anak muda yang luar biasa yang akan membantu kita membersihkan destinasi-destinasi wisata. Dalam kunjungannya ke Bandung, Jawa Barat, Sandiaga Uno juga berdiskusi dengan para pengusaha di Jawa Barat. Dikemas dalam Hotel Talk Bisnis dan Kreatif, Sandi mendengar keluh kesah para pegiat wisata ini yang berusaha bangkit pasca pandemi. Sandiaga menegaskan akan berupaya membangkitkan destinasi wisata dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.